Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di kaum ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di tempat yang insya Allah dirahmati Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Afdalul Anbiya wa Imamul Mursalin, yang Allah sebagai wakil kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat ya? Bahagia Bu, Ma? Pokoknya saya rajin-rajin sekarang nanyain bahagia gitu. Ini pengingat Bu, pengingat, dan memang ini ternyata efeknya luar biasa. Ketika saya mulai dengan kalimat bahagia itu ada efeknya. Efeknya positif ternyata. Impuls otak kita ini, saya sedikit membaca di beberapa ini, itu otak kita ketika kita dirangsang dengan apa sesuatu yang positif, itu akan positif. Tapi kalau kita itu merangsang dengan sesuatu yang buruk, akan buruk. Maka rangsangan itu berupa apa Ustaz? Berupa kalimat positif. Ternyata bahagia itu kalimat positif. Ketika ditanyakan bahagia Ibu, mesti langsung tersenyum. Bahagia Pak Ustaz, betul nggak Bu? Sadar nggak jenengan tadi ketika saya tanya bahagia Bapak Ibu, jenengan jawab bahagia, itu pasti langsung tersenyum. Beda ketika saya itu nggak nanya apa-apa, menang banyak. Apa mana? Ustaz itu laptop. Punten Ibu ya. Tadi ini apa namanya, kajian subuh sampai jam 5:30 langsung muncul ke Blaksiu. Blaksiu itu minta tolong, maksud tolong. Ya masa uang ditolong, orang ditolong ya Bu ya. Saya kesana kan saya pikir sih jam 7 lah. Ternyata di sana ya sedikit molor sedikit, jam 7 selesai langsung muncul. Maka punten. Dan biasanya di sini Ustaz tekan di sini. Ya, biarlah sekarang kita main sini ya Pak ya. Memang biasanya itu di mana-mana apa namanya jamaah dulu sing tekap Ustaz kiri biasa nih. Dan bedengan tetap Ustaznya di situ. Tapi kia insya Allah udah sama seperti yang lain. Ya Ustaznya kiri. Jadi bagaimana Ustaz? Berarti bagaimana? Yuk kita impuls dengan baik. Maka saya tanya nanti bahagia Bapak Ibu bahagia. Nah, tapi pertanyaan saya, kita ini hidup ini mencari kebahagiaan atau ketenangan sih Pak? Ketenangan. Dengan bahagia tenang. Apa benar dengan bahagia tenang? Oke. Sekarang saya tanya. Panjenengan apa namanya kemarin kan itu banyak ya? Ana sing aring uci, Pak, ana sing aring semua orang mana jalan-jalan, ya kan? Saya tanya, apa yang panjenengan cari? Tenang. Kebahagiaan atau ketenangan? Kalau ketenangan nggak mungkin, jenengan karena rame, ya kan? Dan jenengan aring Pak, wong akeh negara apa tenang? Ora. Jenengan aring uci nyemplung kabeh, akeh wong apa tenang? Yang panjenengan cari apa? Kebahagiaan, kesenangan. Oke, sekarang saya tanya, setelah panjenengan pulang, apa masih tetap bahagia? Betul. Ya, teol. Ya, apa maning tempat juta? Ya, berarti bahagia cuma di sana Pak. Ini menandakan apa? Menandakan sesungguhnya kebahagiaan itu tidak selamanya. Kita selama ini salah apa kita ini nyarinya kebahagiaan salah. Yang harus kita cari adalah ketenangan.
ketenangan. Dari ketenangan itulah akan muncul kebahagiaan. Tapi Pak Ustaz, ketenangan itu apa sih Ustaz? Ketenangan dalam Al-Quran disebut dengan sakinah. Apa Bu? Sakinah. Oh berarti kalau tenang itu sakinah Ustaz? Sakinah. Pertanyaannya, sakinah itu siapa yang memberikan? Allah Bu. Tapi pertanyaannya, apa semua orang diberikan sakinah? Tidak. Tidak semua orang diberikan sakinah. Karena sakinah itu Allah yang memberikan hanya kepada beberapa orang. Siapa yang diberikan Pak Ustaz? Nah, yang jawab dari Quran lah. Quran surat 48 ayatnya keempat. Quran ya Pak Bu ya? Apa ini anak Quran ya? Bukan. Quran surat 48 ayatnya keempat. 48 ayat 4. Surat apa? Al-Fatih. Al-Fat. Al-Fat betul. Ayatnya keempat. Anzalas sakinata. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Ini jelas kalimatnya, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah kepada siapa? Fi qulubil, ke dalam hati orang-orang yang berarti yang diberikan sakinah siapa? Orang yang beriman tuh. Allah berikan ketenangan, jiwanya tenang itu kepada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman enggak tenang Bu, walaupun duitnya akeh. Enggak tenang dia. Bisa orang tenang Pak Ustaz. Lah buktinya dia bingung. Duitnya akeh, Bu, juga malah Bu. Duit itu sebanyak apapun. Ya. Mau kita makan, malah enteng Bu. Ya. Nyata itu ada orang yang punya uang 1 miliar. Dia mencoba untuk menghabiskan 1 miliar itu. Dia cari makanan paling mahal. Ternyata dia bilang makanan paling mahal itu 4 juta sekali makan. Sekali makan 4 juta. 3 kali cuma 12 juta. Jadi kalau bukan dimakan sendiri, apa mending 300 triliun ya Pak? Lah, haruannya Bu ya. Kayaknya kalau dikasih sekian triliun kayak gitu, cuma 6,5 tahun kayaknya apa-apa gitu. Isi partai. Isi partai ya. Siap. Dia habiskan 1 miliar gak bisa. 3 kali makan cuma 12 juta. Artinya apa? Gak bisa. Dia habiskan gak bisa. Panjenengan perutnya sebesar apa sih? Bagi segitu kok ya. Artinya apa? Panjenengan masuk tamak apapun terus monotok. Ini the power of terbatas. Kekuatan keterbatasan. Kalau kita paham diri kita terbatas, maka harusnya aja di PN buat dia. Ya lah semoga. 1 miliar pengen habis gampang. Caranya bagaimana? Pikirkan perut orang lain. Pikirkan perut orang lain. Jangan pikirkan perut sendiri. Kalau panjenengan pengen sakinah, tenang nih. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Kalau kita kembalikan dulu ya. Walladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang beriman. Dia sedadu imanan ma'a imanihim. Kalau pengen tenang, maka tingkatkan ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakinah diberikan pada orang beriman. Berarti orang yang taat pada Allah, dekat dengan Allah, Allah berikan ketenangan. Bagaimana caranya Pak Ustaz?
tidak terbatas. Mikirkan wong liya, insya Allah panjenengan itu dekat dengan Allah. Mikir wong liya, ya iya ya, sebenarnya terbatas. Ya. Allah yang maha terbatas. Berarti kalau saya diberikan kelebihan, ya biar buat orang lain. Tambah dekat sama Allah bro. Berarti ketenangan itu didapatkan dengan cara tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain tuh, panjenengan oleh duit akeh, ya, mumet, serius. Itu ada tuh di Jakarta tuh, dia tiap malam clubbing. Tahu clubbing ya? Ya. Dulu. Apa sih kata Amerika dunia? Malam. Dunia gemerlap malam gitu. Ya, bukan Pak, aku nggak pernah duduk saya. Saya duduknya itu tahajud. Tapi nggak di gemerlapnya. Ya, duduknya orang Islam itu tahajud ya Pak ya. Malam. Kadang mereka buat dugem tapi bawa tahajud dua rakaat nggak bisa. Coba lihat orang yang dugem itu, malam itu habis 10 juta, 12 juta habis dia. Apa setelah itu tenang? Orang tangi turu yo telat tangi, mumpet semboyongan. Balik dugem muntah-muntah. Kenapa? Karena dia kebanyakan makan minum alkohol tuh. Sakit apa enggak itu muntah gitu? Sakit, bisa nyenyenin apa ngenteng duit kayak gue, penyakit. Betul ya Pak? Kenapa bisa begini Pak Ustaz? Pertanyaan saya, apa dia tenang hidupnya? Enggak, mumet tuh di Kalibata tuh. Saya dulu dengar lagi apartemen Kalibata Anasing terjun dari atas Anasing, bunuh diri segala macam. Kenapa? Mumet dia punya duit, punya, buktinya dia bisa nyewa apartemen di situ. Kenapa tenang? Kenapa? Karena dia nggak tahu kunci ketenangan. Kunci ketenangan kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Oh, berarti Ustaz kalau pengen tenang tingkatkan takwa. Bahkan rumah tangga pun kalau pengen sakinah mawaddah warahmah, Bu, itu pertama kali dekatkan diri pada Allah. Quran surat 30 ayatnya 21. Quran surat 30 ayatnya 21. Wa min Kalau ayati dapat mesti tahu kita terus biasa tahu. Ayat 21. wa min ayatihi an khalaqa Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Perhatikan ayat ini. Ada kalimat sakinah, mawaddah, rahmah. Ustaz, ini kan ayat biasa bawa nikah Pak Ustaz. Tapi kan nggak harus dibaca ketika walimatul urus ya. Boleh nggak kita bahas hari ini? Boleh. Dengan imami nganggo ayat dia oleh beli. Oleh. Orang mesti kenapa nikah mana orang. Jangan salah tafsir. Kita berikan ayat pernikahan. Iya, tapi bukan berarti imam maca gue, imamnya pan. Pesannya jelas. Di awal dengan kalimat ayat, di akhir dengan kalimat yatafakkarun. Di awal dengan kalimat ayat, di akhir dengan kalimat yatafakkarun. Ini apa Ustaz? Kenapa kok ada kalimat ayat, ada kalimat yatafakkarun di sini? Ya. Ternyata setelah kita pahami wa min ayati, tidaklah Allah menyebutkan kalimat ayat dalam Al-Quran kecuali menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Tuhan. Maka kuncinya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka yang pertama kali apa Pak Ustaz? Dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti Anda paling tenang dulu. Buat dekatin diri pada Allah. Ini saya sering pesankan kalau walimatul urus
disampaikan itu buat pengantin anyar atau pengantin lawas. Pengantin tua. Ya. Jangan kada tua ya Pak. Jangan kada tua. Jangan muda kayak gue ya. Si sweet girl. Sweet girl. Oh berarti pesannya pertama kali pengen sakinah mawaddah warahmah dekatkan diri pada Allah. Aneh, ada orang pengen sakinah mawaddah warahmah tapi tidak dekat dengan Allah. Aneh. Maka rumah tangga sering saya sampaikan, Pak Bu, kalau pengen sakinah mawaddah warahmah dekatkan diri pada Allah. Dekatkan diri pada Allah. Maka akan muncul sakinah yang pertama kali, ketenangan dalam malam tahajud. Ya. Kayaknya biar pengantin anyar kasih apik ya. Saya diutangi tahajud. Dia pengantin lawas kayak gitu gimana? Ayo, jangan berubah. Dut, tangi dut. Aja, tak boleh. Apa namanya? Bangunkan dengan cara terbaik ya. Bangunkan dengan cara terbaik. Ya. Kalau subuh-subuh dicium ayam mana dia? Tahu budi kayak gue kenal karo bojone. Itu apa Ustaz? Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh. Halal betul. Halal betul. Apa nih ya Bu? Bukan bapaknya tuh tangan di situ juga bojone. Ya, ibu bilang ini ya ayam sekali-kali ngomong ayam nggak perlu. Ya kan kalau itu foto. Bang, ayo kita jadi dekatkan diri pada Allah. Dan ingat kalimat wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ternyata nikah itu harusnya membawa ketenangan, bukan malah pertengkaran. Tuh. Kalau kita paham sakinah itu muncul, ya sakinah ternyata harus dibuat Pak Bu. Bukan kita nerima toh, enggak. Sakinah itu harus kita yang buat. Kita yang melakukan, kita yang membuat diri kita itu sakinah. Sakinah bukan didapatkan tidak, tapi ada perlakuannya. Gimana Pak Ustaz biar sakinah Pak Ustaz? Nanti dari sakinah akan muncul mawaddah. Iya. Mawaddah itu Pak Ustaz, mawaddah itu kecintaan dari fisik. Dari fisik dulu. Nanti baru akan muncul itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sakinah itu harus dibentuk. Gimana cara bentuknya Pak Ustaz? Harus paham suami istri. Ingat kita ini tidak ada yang sempurna. Jujur, pengen apa sih sempurna? Pak Ustaz, bojone nyong kayak orang kayak Kanjeng Nabi. Ini Nabi kayak apa di jalan? Nah, harus tahu. Ustaz, bojone nyong misalnya orang kayak Khadijah, Ustaz. Si kayak siapa? Kayak ya anaknya sama. Quran surat keempat ayat ke-19. Saya juga buka kok, nama buka. Quran surat keempat ayat ke-19. Menurut saya juga selalu buka. Anissa. Iya, Anissa. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'alu Allahu fihi khairan katsiran. Ini ayat bicara tentang apa sih Pak Ustaz? La yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Sebetulnya nih pesan ini kita nggak boleh mewariskan sesuatu yang buruk kepada pasangan kita.
Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Allah ingin menerangkan pada kita, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi ayat ini ingin menerangkan bahwasanya kita tuh tidak ada yang sempurna. Dulu waktu PDKT, ya Bu ya, kayaknya kan paling cantik sedunia ya Bu. Bapak juga itu paling ganteng sedunia ya, akal-akal. Setelah menikah baru tahu tuh. Setelah akad, saya terima nikah dan kawinnya, ya kan? Akadnya itu apa namanya, jadi mitsaqan ghalidha. Apa itu mitsaqan ghalidha? Ikatan yang sungguh saking kuatnya. Sesuatu yang haram jadi halal. Dulu jenengan waktu belum nikah, ya pegangan tangan, haram halal? Haram. Setelah nikah, haram pantai nampak halal, ya Bu ya. Setelah menikah. Tapi setelah menikah juga ketahuilah kita jadi tahu kelemahannya pasangan kita. Yang tadinya paling cantik Cibulit jadi cantik beneran. Tapi kan ngertinya baru nikah kan? Cibulit kadang-kadang ngorokan. Ini ngorokan macam ketutan. Tapi kan ngertinya setelah nikah kan? Nah, kenapa ayat ini disampaikan? Supaya kita paham dari yang sempurna. Nikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi melengkapi kekurangan. Wis ngerti wong orang sempurna, aja menuntut jadi wong sempurna. Kalau pengen mencari yang tidak ada punya kesalahan, ini kan dalam malaikat, ya hampir bisa. Tapi kan nggak bisa. Kalau bisa pun misalnya pakai, ya mending kalau nikahnya sama malaikat Jibril, kalau malaikat Israil, rawat-rawat cabut sih sama. Tidak bisa. Maka bagaimana? Saling mengerti. Ketika dua pasangan itu saling mengerti, masya Allah, sakinah akan muncul. Wong punya salah ya, kelalenan ya, pan berikan maaf. Gitu ya. Iya. Kemarin kelalenan itu wong ya. Kunci usaha tentang apa? Kunci dan biru. Apalagi hari Senin tuh, hari paling sibuk di dunia. Tidak sedikit ibu yang ngomong, ya bisa nih orang disiapkan kalau ini, ya suka-suka gue ya Bu. Ya biar kayak nembet kayak bisa nih orang disiapkan ini. Masya Allah. Ibu rumahnya aman Bu, aman. Hari Senin aman. Sekarang aman pada dunia saja. Masya Allah. Saling melengkapi. Kalau saling mengerti anak gak Bu? Cuma orang yang saling mengerti ini kan dikit. Makanya Bu Pak, ya pernikahan itu sebetulnya butuh doa. Ya, doa ini bukan hanya untuk orang yang setelah menikah, tapi untuk pengantin lawas juga butuh. Doanya Pak Ustaz, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini penting doa ini. Apa Ustaz? Tiga ini penting nih. Ini bukan hanya doa bagi orang yang baru nikahnya, buat kita pengantin lawas juga perlu doa ini. Kenapa Ustaz? Ada tiga doa dari Rasulullah ini. Yang pertama, barakallahu laka. Laka itu dalam perspektif bahasa Arab itu menunjukkan kepemilikan. Manusia kalau punya sesuatu mesti pinginnya sing apik. Betul? Jangan ditawarin motor. Ya. Tinggalin dapat hadiah motor. Kalau disuruh milih motor Grand Max sing lawas, Doro N-Max, kira-kira pilih di sama-sama Max ya. Kira-kira pilih di ini benar N-Max tak usah tinggalnya real deh Pak. Kalau jenengan mau dikasih mobil, pilih mobil apa namanya setiap kapsul sing punya Doro Pajero pilih di nah kita Pajero gimana gitu. Manusia itu ingin memiliki sesuatu yang apik. Ini doa dari Rasulullah.
barakallahu laka, semoga keberkahan milik kamu atas sesuatu yang baik-baik. Kenapa kamu berdoa Ustaz? Karena yang namanya pernikahan Allah sudah janjikan akan diberikan rezeki. Mungkin ketika menikah belum punya apa-apa dia, tapi setelah menikah rezeki Allah berikan. Jangan tulis merasa ini udah jadi pengantin lawas, ya kan? Ada aja rezeki kan? Alhamdulillah orang kasih apa namanya kelaparan ya. Alhamdulillah ngaji ada rezekinya. Itu ngaji dengan jagung tiba-tiba metu kan ya. Rezeki buatan. Metu teh, metu jajannya. Rezeki buatan. Masya Allah jenengan orang bisa gawe teh ya. Karena sih gawe kena. Ya orang sama muda-muda ya. Garis kuput ya. Rezeki buatan. Ini rezeki Pak. Walaupun simpel-simpel begini ya. Mudah-mudahan lo yang membuatkan, yang menyumbang diberkahi Allah. Amin. Ya kalau bisa kok apa kongol. Nanya Ustaz ya. Artinya apa? Rezeki. Kita akan diberikan rezeki. Rezeki kalau nggak diberkahi Allah jadi masalah. Jadi masalah. Berapa banyak orang tukang gara-gara rezeki. Suami istri tukaran, istrinya punya penghasilan lebih, bojone diinjek-injek. Kudu murut, kudu. Ada nggak perempuan begitu? Suaminya itu nggak dihargai lagi, masya Allah. Saya melihat tuh ada apa namanya, ada orang dia itu sengaja masak CCTV untuk memvideokan perlakuan istrinya. Ceritanya suaminya apa istrinya itu apa ya? Suaminya istrinya baru beli HP. Suaminya bilang, kok ada lo jatuh? Istrinya marah-marah. Tahu nggak itu? Saya beli berapa? Mahal. Gaji aja nggak bisa bayar. Masya Allah. Ini gara-gara apa? Berarti kan ada rezeki yang diberkati, ada rezeki yang tidak diberkati. Sumber masalah ternyata rezeki itu butuh keberkahan, makanya butuh doa. Maka Bapak doakan orang lain, doakan saudara pada dengan doakan nanti mungkin doakan balik. Barakallahu laka, keberkahan semoga milik kamu atas sesuatu yang baik. Berkah. Satu. Yang kedua, wa baraka alaika. Kalimat ala dalam bahasa Arab itu artinya di atas. Sesuatu dari atas kemudian jatuh ke kita. Ini konteksnya negatif. Jadi kalau ada yang begini orang fokus ya. Di Selambung Pak, apa orang dia? Kaget ya. Padi kumbang Raja Nurul Bagus biasanya ini apa namanya pesan Ustaz gue Ibu rahmati Allah. Yang kedua, wa baraka alaika. Kalimat Allah dari atas Allah itu artinya di atas. Sesuatu dari atas yang ke kita itu konteksnya negatif. Ternyata ini pesan kedua Rasulullah, semoga keberkahan atas kamu atas sesuatu yang buruk-buruk. Kenapa kok berdoa Ustaz? Karena namanya pernikahan mesti akan ada ujian. Ya. Jangan harap aja dengan rumah tangga nggak ada ujiannya. Mesti anak ujiannya, cobaan pasti ada. Apapun bentuknya itu, dan Allah sudah janjikan kita bakal diuji. Quran surat kedua ayatnya 214. 214. Saya ngingetin aja nih. 214. Mudah-mudahan saya tidak salah menggunakan. Surat apa Bu? Al-Baqarah ayatnya 214. Insyaallah.
Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ngerti dikata Allah ini, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga tanpa diuji? Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diuji. Ini menandakan kita bakal diuji nggak? Janji Allah kita semua akan diuji. Sampai Rasulullah saja dan orang-orang yang beriman itu mengatakan, ya Allah, kapan pertolongan Engkau akan datang ya Allah? Ini berarti ujiannya wis pol. Sekelas Rasul aja berdoa begitu. Apa maning? Kita siapa? Rasul bukan. Ya Bu ya, keturunan Rasulnya bukan. Istri Rasulullah itu. Ya. Keturunan Nabi Adam, Tuhan. Surganya nggak jelas, hisab pasti menegangkan. Terus nggak mau diuji. Rasulullah diuji, kita nggak diuji. Jangan harap kita ini semua bakal diuji. Pasti. Ujian ini kalau nggak diberkahi masalah kok. Berapa banyak orang tukaran gara-gara ujian Allah? Berapa banyak orang yang pegatan karena ujian Allah? Ada apa namanya dokter, spesialis, duitnya akeh, tapi full kerjanya. Ada masalah nggak sama suaminya kira-kira? Ujian nggak itu? Spesialis itu, masa spesialis estrogen misalnya kandungan, kita ditelepon, ya dok ini mau ada lahiran, masa engkau bisa? Ya kan, lahiran anak tuh di bedok, oh siap. Jam 3, jam 4, itu waktu anak saya yang kedua itu lahirannya itu jam 3 malam. Alhamdulillah dokternya mau datang. Dok ini mau lahiran dok, langsung datang itu. Ya, memang pelannya orang paesan orang apa? Ya, dokter betul. Memang saya mintanya dokter yang perempuan. Saya bilang sama istri saya, mah, pokoknya gimana caranya kalau mau lahiran jangan sama dokter lanang. Dokter perempuan. Saya minta begitu. Gimana cara cari dokter perempuan? Busa parane jangan. Saya begitu. Makanya alhamdulillah 3 anak ini semuanya yang mikir dokter perempuan. Alhamdulillah. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Ya ingat, kalau ujian Allah berikan terus kita ini gak diberkahi, hancur rumah tangga tuh. Ya, waktu itu pun ujian. Ya, istrinya di luar, suami di luar ujian. Ya, Ustadz juga ujian Bu. Ya, jangan dikira saya itu gak ada ujiannya. Yang orang tahu muka. Ya kan, maklum laki-laki panggilan. Iya kan? Ini kalau istrinya nggak sabar, tukaran beli. Ya, minimal ngomongnya murnyok, gitu ya Pak ya. Padahal butuh keluaran ini apa ya? Keluaran pengajian. Lah dia kalau saya ajak kan juga kecapean juga. Udah di rumah, saya titip anak-anak. Biarlah saya di luar. Tugas saya kan, tugas suami kan cari rezeki, gitu ya Bu ya. Jadi saya pulang bagi tugas mama di rumah. Tapi kan tugasnya istri kan bukan mencuci, memang. Mencuci bukan kewajiban istri, betul ya Bu ya? Nyapu rumah bukan kewajiban istri, betul? Betul. Cuci rumah, baik, apa mana kayak masak itu bukan kewajiban istri. Kewajiban istri kurloro, satu taat pada Allah dan Rasulnya, kedua taat pada mulanya agar bojone kayak ngongkon nyapu ya. Terus Bu, agar bojone ngongkon membaik ya. Baik. Agar bojone ngongkon resik-resik ya. Benar boleh Bu? Ada bahaya Ustaz. Memang begitu ya Pak ya. Tapi Ustaz harus dikawal yang ngati itu loh. Wanita sore
Ya, orang perlu di dinikmati. Kan kalau begitu itu kan enak ya. Ya, saling menghargai, saling menikmati, insya Allah enak bu. Wis dengan yang rumah bapaknya sing ngomong. Tapi bosan bapaknya ini orang-orang kerja mangan turu tok tamantu, kami mangan turu. Kemudian Pak Ustadz, ya apa namanya, suaminya juga harus ngerti. Inilah butuhnya rumah tangga, saling pengaruh. Ya, baru sakinah akan muncul. Tapi kalau nggak pengertian nggak bisa. Ingat ya, ibadah yang namanya hidup itu ibadah, pernikahan itu ibadah paling panjang, ibadah sampai wafat. Ya, orang maksud orang wafat sampai pegatan, ya. Tapi apa ya nikah pengen pegatan? Oh ya, pengen nikah itu pasti tua ya bu, ya, pasti mati. Tapi jangan bilang cintaku hidup semati aja, cepret. Bojone mati jenengan tak meni. Kubur barang orang ya boleh. Yang ada bojone mati. Kayaknya sefrekuensi. Ayo mati sih ya, para pemaning. Kalau bisa boleh. Boleh bosan setelah wafat nikah lagi boleh. Ya, sing nikah maning sing urip. Betul ya. Sing apa kalau bisa nikah maning ya? Baik, saling mengerti Pak, saling mengerti. Ini suara saya ketinggian apa ininya tambah kencang? Cek. Ini. Ibu berarti Allah artinya apa? Ya, sakinah itu kita ciptakan. Sakinah itu diciptakan supaya apa Pak Ustaz? Supaya tenang. Ingat yang namanya nikah itu cari ketenangan, bukan cari kebahagiaan. Bahagia itu gak selamanya. Terkadang ketenangan mungkin kita dapat dari derayan air mata kok. Ya. Ada Mbak udah berjuang, jebule berhasil, nangisnya keluar air mata pandang. Ya kan? Alhamdulillah ya Allah, teman-teman, ya kan? Air mata kebahagiaan. Ya. Jadi ternyata tidak mesti air mata itu kesusahan kan? Udah kerja keras, jebule, alhamdulillah hasilnya, senang ya? Artinya apa Pak? Ya, kalau pernikahan itu untuk mendatangkan ketenangan, masya Allah, itu akan berkah. Tapi kalau kita itu tukaran baik, ya, mesti orang berkah. Mawaddah tidak akan muncul, rahmat tidak akan turun. Tuh. Berarti yang di puncaknya yang kita cari apa Ustaz? Sakinah. Tapi ingat, ada sebuah ulama seorang yang mengatakan, al-ardu la tuqaddasu ahlaha. Ya. Bumi atau tempat tinggal ataupun yang kita tempati tidak akan membuat seorang itu suci, tidak bisa. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Lingkungan itu tidak menjamin kita menjadi orang baik. Pasangan tidak menjamin kita jadi orang baik. Tuh. Ya. Oh berarti Pak Ustaz, lingkungan bukan faktor utama. Faktor utama siapa Ustaz? Faktor utama adalah diri sendiri. Maka yang harus menciptakan sakinah bukan pasangan kita, tapi diri sendiri. Mulai dari sendiri. Ya. Jangan nuntut, Pak Ustaz, lanangnya bisa laka romantis. Ayo aku. Ayo. Orang kamu ngomong I love you. Justru apa saja Bu, cinta itu harus tetap ditimbulkan. Mau tua tetap cinta itu harus ditimbulkan. Ya. Terus malas terus bosan. Terus primen bosan tak ganti primen. Orang ya. Maka cinta itu harus ditimbulkan. Dari mana? Diri sendiri. Walaupun Allah turunkan malaikat, kalau dirinya nggak mau berubah nggak bisa. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 buka deh. Ar-Ra'd. Bukan.
Paham? Saya mana kok? 13. Quran surat ke-13 ayat 11. Anda paham? Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi wa yahfazunahu. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Apa sih maksud ayat ini, Pak Ustaz? Allah menegaskan bu. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah itu sudah memberikan malaikat di depan dan di belakang. Untuk apa Pak? Menjaga supaya kita tetap di jalan Allah. Tapi kalimat selanjutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi kalau wonge ora gelem berubah sing apik, ya Allah tidak akan merubah orang tersebut. Berarti faktor utama kita jadi baik itu orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi kalau dikaitkan dengan sakinah, kalau pengen rumah tangga sakinah, aja nuntut bojone di siti. Nyenengan harus memulai, ya. Mulai dari hal yang kecil-kecil, pulang rumah, cium tangan, cipika-cipiki. Boleh nggak Bu? Saya tuh praktek, saya mempraktekkan di rumah. Ya. Jadi sebelum saya berangkat, saya pulang dari pengajian. Itu mesti istri, anak-anak semua itu. Sini saling, saya cium semuanya. Anak-anak saya cium, cipika-cipiki semuanya. Posting gede dewek. Khusus. Tetap saya ini kan, semua saya perlu satu-satu. Maka Bu, ya, walaupun saya jarang di rumah, anak saya itu kalau saya datang itu dekat. Ternyata itulah kedekatan yang harus kita bangun. Sakinah itu bukan hanya untuk dua orang saja, tapi juga untuk semuanya, termasuk anak-anak. Jadikan anak itu biar tenang di rumah. Berapa banyak anak yang terjerumus maksiat karena di rumahnya gak sakinah Bu. Wong tuanya gak peduli sama anaknya, bodo amat. Anaknya cerita, sibuk baru apa? Pak, kayak dengerin, anak itu dengerin. Ya, aku begini. Ya, kamu gimana nak sekolahnya? Alhamdulillah ya, tadi gini. Sip, enakan ya anaknya. Bismillah. Kamu bisa apa? Itu kalau anak kita gitu Pak, dia merasa nyaman di rumah, tenang di rumah. Dia makan hari itu, dia orang lain enggak. Berbanyak perempuan itu masuk ke jerumus ke dalam maksiat. Kenapa? Karena dia ternyata mendapatkan ketenangan dari orang, bukan dari keluarganya. Ingat, anak semakin besar itu anggap dia sebagai teman curhat, teman apa. Jadi kalau anaknya teman curhat, itu dia apa? Didengarkan. Kemarin saya nggak sengaja itu melihat film India, itu pesannya bagus banget. Ya. Ini bukan cita-cita. Jadi cerita tentang apa namanya ini yang sutradaranya itu, produsernya itu Amir Khan, orang Islam. Ceritanya orang Islam. Ya, saya lihat, kok ini apa? Filmnya kok bagus. Saya lihat di HP itu. Jadi cerita tentang keluarga. Ini suaminya udah kerja, pulang-pulang itu apa namanya marah-marah. Ya. Marah-marah, kemudian suka mukul istrinya. Istri dipukuli, masya Allah. Ya. Akhirnya anak itu memorinya apa? Terekam bapaknya yang orang sayang. Sampai anaknya pokoknya semuanya harus nurut sama bapaknya, tapi dengan bahasa yang buruk, kemudian dengan apa ya, perilaku yang buruk. Akhirnya apa? Anaknya nggak berani bermimpi untuk masa depannya. Dia punya mimpi, kebetulan dia ini di dalam kisah itu dia pintar musik. Dia apa namanya, punya insting di musik. Dia kalau buat musik itu bagus, dia ciptakan sendiri. Ya. Tapi bapaknya nggak suka,
dihancurkan itu gitarnya. Masya Allah. Saya lihat, oh, keluarga ternyata ketika begini akhirnya perempuannya seperti ini. Ini anak perempuan murung, ya, nggak ada keceriaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena keluarganya tidak bisa menciptakan sakinah. Maka Pak Bu, hidup ini nggak nyari kebahagiaan, nyarinya ketenangan. Anak tenang akan bahagia, nang rumah ya tenang, bahagia nanti dia. Tapi kalau di rumah bapaknya kayaknya sama, lakas senyum-senyum, canda. Saya kalau sama anak saya yang paling besar ini udah nggak bisa canda kayak yang ada-adanya. Kalau ada-adanya kan masih kelanjutan kayaknya. Sing pas kan harus mungkin udah mulai malu dia, sudah mulai malu. Jadi bagaimana? Saya candai. Kadang ketika saya ajak kemana, jangan dikira Ustaz atau pelesir, saya pelesir. Ya, tetap ada waktunya untuk keluarga, karena juga keluarga butuh. Ya, kemarin saya ke Magelang, ke Jogja, kemana, saya ikut pelesir di jalan itu sambil saya candain, sambil nasehatin. Ya, kakak dia tuh Pak, tuh ada mobilnya. Kamu bersyukur nggak? Dikasih Allah rezeki mobil segala macam, bersyukur nggak? Iya, tuh batu kasur. Cari makan aja susah. Kamu makan apa aja masih kelakon. Alhamdulillah ponggolnya udah susah. Bener ya Bu ya? Ayo ponggol. Tapi kan makannya Kak, makan. Kau bisa makan apa, bersyukur nggak kamu Kak? Alhamdulillah. Tuh, yuk kita bersyukur pada Allah. Caranya gimana? Allah nggak minta banyak, minta kakak itu ibadah. Dulu menjaga ibadahnya. Iya. Masuk kan Bu? Masuk. Akhirnya apa namanya, dekat dengan orang tua di tempat permainan, saya candain tuh anak tuh. Ya. Jadi bapak jangan merasa jadi bapak kemudian nggak mau candain anak, jangan Pak, candain dia. Ya. Walaupun canda-canda kecil nggak apa-apa, nanti dia akan dekat dengan kita. Tapi kalau kita nggak bisa bercanda, kayak ngetus, kayak batang pohon, aku pengen. Ya. Ayolah kita di dalam tua yang baik, munculkan sakinah. Ingat, yang munculkan bermula dari diri sendiri. Ya, kita harus namanya ciptakan itu, istri atau suami kita juga begitu. Ini kalau saling menciptakan enak gak Bu? Nanti anak akan terbuka sama panjenengan, anak dan nyaman di rumah, insya Allah tidak akan terjerumus. Kenapa banyak anak yang terjerumus? Karena tidak mendapatkan sakinah di rumah tangganya. Ketika di rumah dia dapat sakinah, insya Allah akan terjerumus. Insya Allah. Jadi hari ini temanya sakinah, sakinah. Kita kejar ketenangan, akan datang mawaddah, akan datang roh. Tapi kalau sakinah nggak diciptakan, kita nggak akan dapat mawaddah, apalagi apa tuh? Yang mana? Oh iya, barakallahu laka wa baraka alaika, di pertanyaan ya. Wa jama'a bainakum fil khair tiga. Yang ketiga Pak Ustaz, semoga Anda dikumpulkan dengan perhubungan yang baik. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Pak Bu, nikah itu bukan masalah dua orang tua, tapi ini perkumpulan dua keluarga. Semoga keluarga A dan B dikumpulkan dengan kebaikan. Berapa banyak ribut gara-gara, ya kan, mantu garo mertua, ya mertua garo besan, ya kan, garo wong tua. Kenapa? Karena tidak dikumpulkan dengan perkumpulan yang doa. Ya, termasuk kalimat wa jamaah juga, anak-anak kita dikumpulkan sama kita dengan perkumpulan yang baik. Maka tadi sakinah itu harus diciptakan, bukan didapatkan, diharapkan, tapi diciptakan. Baru itu akan baik. Itu doa tiga tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil. Nah, ini juga digunakan banyak kalau walimatul urus, panjenengan diundang nikahan, doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil. Bismillah. Kalau ini tercipta, insyaallah sakinah, mawaddah, wa Allahumma mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Ada dua sih, ada yang mengatakan fil, ada yang mengatakan fakir. Fil kan apa?
nggak boleh. Kalau pakai fil berarti tadinya nakirah menjadi ma'rifah, jadi diketahui. Kalau yang pakai nakirah umum, fil khair berarti umum semuanya. Kalau fil khair jadi khusus, berarti banyak sudah tahu sesuatu yang baik. Kalau saya pakainya tidak pakai alif lam kata-kata. Wa jama'a bainana fi khair. Karena Ustaz itu umum, biar semuanya nyanda. Karena jadi nakirah. Jadi amun lebih luas. Kalau pakai alif lam jadi khusus, lebih tertuju. Gitu ya Pak ya. Ini sekedar doa. Ya, boleh dipanjatkan khususnya ketika kita di undangan. Tapi jangan menyalahkan. Sing bener fil ya, dulu fil. Sing banyak Allah dalam buku, sing orang depan. Oh ya, ini bukan Quran. Katanya Pak ya. Mudah-mudahan Allah berdosa kita semuanya. Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita bersama Rasulullah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Tenun sebelumnya izin menyampaikan pesan dari Pak Rektor. Ini kampus sudah buka pendaftaran ya. Silakan panjenengan tolong disilakan. Kita ada kuota KIP 300. Akhirnya mungkin 300 silakan dimanfaatkan. Ya KIP dapat Ustaz gratis sampai lulus plus oleh uang saku. Ustaz tapi kok ada yang tidak tercover sama KIP? Kalau ada yang tidak tercover kan bisa bayar dari uang sakunya. Jadi minimal tidak mengeluarkan. Kalau belum mengeluarkan nggak banyak. Nah gitu ya Bu ya. Tapi insya Allah udah tercover sih. Insya Allah udah tercover sih. Itu udah enak banget. Maksud ya apa nama syarat KIP Pak? Ya punya kartu kan? Ya kan? Ini maksud bujanya terus kuliah terus rampung mana nih? Gue tanya nih, gue saudara nih, ya, gue batire. Silakan. Maksud saya nggak punya KIP, bisa nanti kalau di cabang ranting itu bisa pakai kader itu 50% sampai lulus. Maksud kalau hafal Qurannya boleh. Ini kemarin kebijakannya dari Pak Rektor 3 juz, hafal 3 juz itu gratis sampai lulus. SPP-nya gratis sampai lulus. Silakan. Itu kebijakan dari Pak Rektor. Maksud ada lagi anaknya panjenengan aktif di medsos kayak gini nih, ya medsos itu bisa Pak anaknya nanti daftarkan, ya aktif medsos apalagi followernya banyak, itu namanya beasiswa influencer ada. Ya maksud anak saya aktif di OSIS, ada juga beasiswa OSISnya, silakan. Ini banyak beasiswa, silakan dari daftarkan. Nanti kalau datang ke sana gimana? Bilang aja dari Ustadz Faisal, gitu. Rekomendasi Ustadz Faisal, ngomong ya. Ya. Nanti kalau itu kan dicatat biar nanti bocahnya dengar atau saudaranya saya ngawal. Biar saya ngawal. Ya. Ingat ya, jangan arang netok saya ki Faisal orang ngambus. Ya. Gampangnya Ustadz Faisal kayak bayar. Ya, sisinya tutup soalnya. Ya, Ustadz Faisal, masih ingat ya Ustadz Faisal berarti ke saya, gitu ya. Paham ya Bu ya? Sampaikan itu, biar nanti dicatat, nanti saya kawal. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Ya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.